Anak kecil tuh yang di Iya. bawah. Di situ dibilang nih kayak gini nih. Lu main apaan? Lu kagak ngerti. Ada apa di sini? HP itu isinya apa? Grafik. Grafik, terus sama dia di bawahnya tuh ada bacaan kan dijelasin nih kayak gituan BRI. Gue ke rekening akhirnya ke bank BRI dekat. Nah, Serius. posisi waktu itu lu udah punya kerjaan. Itu di tabungan gue bang. Oh, ada Duit tabungan. pensiun gue pakai kurang ajar gak tuh. Siapa lagi? Nah ini mam ada yang telepon namanya Wawan nih. Oh itu pacar saya mas, mampus lo. Pacar saya. Oh, bukan Buset. istri. King Jun Podcast. Oke, di studio saya kedatangan tamu lagi. Beliau ini pernah menjadi ATM berjalan dari seorang oknum trader. Katanya trader saham, beli saham BRI lah, saham inilah, blue chip. Kayaknya pernah dijadiin duitnya juga dipakai buat judi juga nih. Oke, kita pengen tahu alasan cerita Bapak sebelumnya ini kenal di mana ini teman ini. Oke sebelumnya terima kasih Bapak kan kita ini pengalaman setelah kita tidak bekerja atau kena pengurangan karyawan. Ini tuh teman saya namanya Bang Wawan. Dia itu kalau kata orang Betawi abang-abangan kita bang. Nah itu dia pernah ngajarin kita kayak anak angkat juga sih sama almarhumah ibu kita. Karena kebaikannya, karena gituin orang tuanya juga, kita humble. Tapi kesini-kesini dia tahu nih, saya kan habis kena pengurangan karyawan atau di PHK nih. Iya. Nah dia ngajakin saya ngopi bang, ketemuan di salah satu tempat, ngopi yuk, kenapa bang? Nah gue mau ngasih tahu sesuatu sama lu nih. Gue kata apaan? Kerjaan bang. Nggak udah ikut aja dulu. Dari situ gue udah perasaan gue udah nggak enak bang. Ya udah akhirnya gue janjian habis maghrib. Gue nggak bisa, ternyata hujan. Nah bang Wawan nelfon lagi, ini gimana udah booking? Yaudah bang, ntar bang ya habis sisa nih. Habis sisa gue jalan. Akhirnya bisa ketemu. Ketemunya di mana? Di salah satu warung kopi di Jakarta Timur. Iya. Jadi itu kita ketemuan pada saat gue libur dan dia lagi ngirim paket di daerah Jakarta Timur sana dekat makam Bambu Apus. Nah di situ dia ngomong sama gue, lu kenapa? Gue liat lu kan masih kerja, kesian orang tua lu digituin. Gue bang, lah lu tau dari mana bang Wawan? Nah ini kan hidup gue, ya kan gue peduli sama lu. Nah gue nggak tahu tuh ada niat gimana atau apanya. Nyerang ke orang tua nih, kasihan orang tua lu gitu. Itu dia makanya bang. Emang dia pernah ketemu orang tua lu? Istilahnya kayak gini sih, ya udah kayak kenal dekat pada saat gua ada susah apa atau gimana dia nolongin gua. Nolonginnya lewat apa? Dikasih duit? Salah satunya sih itu sama ngasih sering makanan, buah-buahan pada saat orang tua gue sakit gitu bang. Iya. Nah dari situ ya udah gua bang, emang kenapa bang? Gua habis kena ini pengurangan karyawan, terus ditambahkan ya gue lagi drop juga, kena COVID juga dulu ya kan. Ya sih gue dapat dari warga. Kejadiannya 2021 berarti? Iya benar, 2021 pas lagi rame-ramenya COVID. Iya. Nah itu ditambahkan pada saat COVID juga, nggak 3 bulan setelah COVID kan, itu nyokap gue udah nggak ada. Makanya dia pinter banget tuh bang, lobby gue bang. Iya. Di situ ya udah akhirnya lu mau nggak bantuin gue? Kenapa kita bisnis bang? Sebutannya bisnis. Alibinya bisnis bang, masya Allah bener-bener bang. Bisnis apaan? Gue mohon maaf nih, gue kan dunia gue bukan dunia seperti itu. Dunia gue kan dunia jalanan. Kayak lu dunia introvert lah. Gue nggak seperti yang lu lihat gimana atau seperti apa. Gue begini. Enggak, lu aman bang, tenang aja. Gue cuma minta tolong lu nih, minta tolong bang kalimatnya. Lu mau nggak bantuin gue? Kenapa bang Wawan? Ini gue juga buat bini gue. Lah emang lu udah kawin? Kok kaget bang? Dia udah kawin sebelumnya kan, emang belum ada status dia kawin atau gimana. Berarti kan otomatis dia menghilang tuh. Gue kerja, dia kerja menghilang, gak ada kabar. Tiba-tiba ngucuk-ngucuk dapet nomor gue dari mana nggak tahu, langsung ngajak ketemu. Demi istri dibilang ngajakin bisnis. Ya Allah, gue bilang gue nggak tahu. Terus gimana bang, ini bisnis apaan? Gue bilang. Jadi dijelasin ya sama dia nih. Nah lu punya duit nih, contoh dicontohin nih 16.000 ya kan, duit Indonesia nih dibilang, dirupiahin ke dolar apa kemana, dikata gitu banyak. Nah gue gak tahu ngerti mata uang tuh, dibilang istilah gini dah, lu punya warung ya kan, atau lu punya duit, duit lu beli warung gue dah istilahnya. Kemacinnya kayak gitu. Taruh orang kayak aneh nih, gue bilang sumpah lu aneh, lu ngapa sih bang?
Udah minum dulu, minum, ngopi. Nggak ngerti itu. Buset bang, kagak tahu sama sekali bang, gue bang. Udah ngajakin habis hujan, gue bela-belaan ke Jakarta Timur. Buset, dah bener-bener orang kayaknya ditangka gituannya BU atau apa, gue nggak ngerti ya. Cuman dia getol banget sampai ngelain hujan-hujanan. Iya. Ketemu gue bang. Ntar lu dah, nih gini, lu gue kasih tahu ya. Sekarang dunia ini dunia digital nih ya kan, dunia Iya. digital marketing. Kebetulan gue lagi ada project sama temen gue. Akhirnya ujung-ujungnya pengerayu gue bang. Udah gue gini aja dah, malu kagak ngerti kan, gue tau anak baik. Gue bilang lah, apa urusan anak baik, gue udah tua juga bang, gue dewasa, jangan kayak gitu lu mau ngapain nih, gue kesini kagak enak jadinya. Ya gini dah, intinya kan bini gue lagi Bisnis 7 apa? bulan, gue butuh duit nih buat jaga-jaga juga kan, makanya gue ngajakin lu bisnis. Di sini gue lagi bermain sama kayak istilahnya broker gitu, trading. Makanya Trading katanya. tadi pembahasannya kayak gitu kok gak ngerti gitu. Baru denger itu, awalannya. trading baru denger. Iya. Karena di gambarannya trading terus sama Ada chart gitu. iya, ada grafik Grafik. tanah, atas bawah. Dia ngomong kayak gitu enggak. Awalannya ini Bang manis banget, makanya Iya, gue kagak iya. enak ya Allah, gue bilang. Woi Bang Wawan, gua kagak tahu menau soal kayak gini, lu ngomong aja, lu mau ngapain, minta tolong apa, ya kan? Lu kenal sama nyokap gua, lu kenal sama keluarga gua. Teknis lu salah, lu kata gua emang masih puas atau gimana? Salah. Gua walaupun kerja, jadi pengalaman gua udah kemana-mana, jam terbang gua juga lumayan, asal lu tahu aja. Iya maaf, gua akhirnya mau minta tolong sama lu. Gua mau minjem duit nih, gua mau main saham, buset. Oh dulu katanya dia pernah ngasih bapak itu duit, nolongin, kasih makan. Ya itu makanya dia Kenapa alibi dia ngerayu. udah miskin sekarang? Ya kagak tahu juga makanya nih. Apakah karena emang dia alibinya si istrinya mau lahiran 2 Iya. bulan lagi apa gimana bang? Butuh duit. Akhirnya gue tegesin di situ. Saya bener-bener lu. Ya udah gimana? Tar dulu buat apaan nih? Gua nggak enak nih feeling gua. Dulu awal-awal enak nih ngomong nih, ngopi ngerokok sini kok. Kurang ajar dalam hati gua. Gua masih hormatin lu bang. Kurang sumpah. ajarnya gimana? Ya teknis cara merayunya itu kagak efisien bang di mata gua. Dia sama-sama ini loh bang, apa polos, sama-sama kita paham, Iya. sama-sama tahu karakternya gitu. Cuma sih 2 tahun 3 tahun umurnya. sama Tiba-tiba gua. dia ingetin kasihan Dem orang tua ke lu gua. gitu. Iya, gue saya ngebom gitu. Gue bilang dem banget nih ya Allah. Gue bilang lu salah orang kalau mau gituin gua. Saya katakan gue diculasin, tapi kena juga gue diculasinnya bang. Iya, akhirnya dijelasin tradingan gitu saham. Saham. Dijelasin nggak Terus, beli saham apa gitu. Ya pokoknya dari yang kagak ngerti nih, dari dasarnya nih ya, yang Iya. anak panah ke atas, anak panah ke atas, terus warna merah, warna hijau, Iya. terus warna biru, kayak gitu-gitu awalannya. Gua kagak tahu. Lu bener-bener lu ngomong aja. Maaf sampai kata-kata kasar keluar semua, binatang keluar semua sama gua bang. Heeh. Ya kata monyet, gini. Maaf ya kayak gitu-gitu ya kan. Ya bener lu, gua juga tahu dunia kayak gitu. Cuman salah cara lu gituin gua. Ya gua minta maaf. Sekarang gua tanya lu kerja apa? Gua balikin akhirnya si Wawan. Ya kan? Ditanyain gitu. Gue diam dia. Kerja apaan gitu. Heeh. Jawabannya? Diam. Nggak berani jawab gimana. Lah kan gue curiga. Bang Wawan, lu kenal gue lumayan. Lu juga kan sama gue sama-sama daerah Sunda bang. Kan ngadi-ngadi lo sama gue lu. Mau lu gue gituin balik lu. Gue tegesin. Bang jangan bang. Bang jangan. Lu ngapa? Lu jangan aneh-aneh. Lu jangan main-main yang enggak lu. Negatif. Waduh ya Allah. Maaf banget tuh apa? Keluarin binatang bang, kata-kata mulut gue, kata-kata mutiara gue keluar semua. Berantem lah di situ, adu mulut. Ngadu mulut, ngadu argumen jatuhnya. Ya udah pas itu ya udah. Gue dibelain sama warga juga bang, jangan bang, udah bang. Saking udah mau panas, udah mau gelut gue. Yang bikin mau gelut itu apa? Kak, sikap dia apa? Itu makanya argumentasi dia penyampaiannya ke gue bertele-tele, kan kurang ajar. Udah bawa-bawa nama gue, bawa dolongin ke keluarga gua ya kan, ke bokap gua, ke sama gua. Ujung-ujungnya kayak gini ya, gua nggak terima lah. Bukan main, gua bilang lu jangan kayak gadi. Gua tanya lu kerja apa, lu tinggal di mana sekarang? Diam. Udah gua minta tolong aja sama lu nih. Kenapa sih? Coba dilihat. Sama dia dilihat. Di HP-nya dia HP Xiaomi yang lama tuh, yang kameranya kecil tuh yang di bawah. Di situ dia bilang nih kayak gini nih. Lu main apaan? Lu kagak ngerti. Ada apa di sini? HP itu isinya apa? Grafik. Grafik, terus sama dia di bawahnya tuh ada bacaan kan dijelasin nih kayak gituan BRI, terus saham-saham nama-nama
brand-brand besar. Iya. BCA atas nama bank kan tuh ya, sama ya istilahnya ya di kertas itu istilahnya ini satu kertas harganya sekian nih, ditambah berapa, makanya dia butuh duitnya kayak gitu, ngerayunya disangkain gue polos kayak gitu bang. Kalau lu dari awal lu gue minta tolong bro untuk begini-begini ngebaikin ekonomi gue karena duit istri gue kepake sama dia, jadi ketemu tuh titik porosnya bang. Duit istrinya kepake sama dia main saham. Nah, sedangkan dia bilang kan buat bini gua bang, buat penjaga-jaga. Gua kagak mikir ke situ, ya kan? Berapa emangnya? Habis bang ATM-nya dia. Dalam hati Berapa gua. habisnya? Di atas 10 bang. 10 juta itu Di atas tuh dipakai. sesi pertama loh. Sesi pertama loh. Maksudnya itu duit istri, duit istrinya dia. Ya, jual istrinya itu punya 100 juta lebih. Itu satu ATM. Gua Iya. nggak tahu nih orang dapat orang kaya kali atau gimana ya. Istrinya ya. Mungkin ya keberuntungan dia lah, kehokiannya. Cuman kebobrokannya ya ini. Berarti duit istrinya dipakai sama dia. Iya. Mau main saham. Iya. Karena rasa ingin tahunya dia tuh gimana ya? Aduh ya Allah, gue bilang bang, sama-sama polos, sama-sama nggak ngerti dunia hal kayak gitu. Cuma dia nyoba, penasaran. Mungkin kayak ada gituan dari teman-teman juga. Kita kan gue nggak tahu tuh, udah lama nggak ketemu ya kan. Ya gue udah akhirnya lu yang bener bang, tuh bini lu, tuh hoki lu tuh bini, gila lu, gue bilang. Bini lu gituan online juga. Ngomong apa lu, terus teman-temannya ada kalangan artis dikit juga. Gue nggak mau ngebuka bang. Kok lu tahu? Dia kaget gue tahu gitu ya kan, gue bilang lu jangan main-main sama gue. Lu cari tahu. Enggak, ada aja informasi masuk sebenarnya. Cuman gue beragak polos aja dulu bang. Gue ikutin dia alurnya kayak gitu kan. Akhirnya tensi naik turun. Terus lu apa? Gue tanya. Coba pinjam dulu dah antara 2 juta pertama nih. Lu jaminan lu apaan? Ini gue karena gue ngelihat lu ya, gue mandang lu ya, karena lu udah bantuin saudara emak gue, bapak gue pada saat gue sakit atau susah. Gue kasih dulu tuh. Keluarlah duit lu 2 juta. Gue ke rekening akhirnya ke bank BRI dekat. Nah, Serius. posisi waktu itu lu udah punya kerjaan. Itu di tabungan gue bang. Oh, ada tuh Duit tabungan. pensiun gue pakai, kurang ajar gak tuh. Pensiun apa? Yang kena pengurangan, Oh, ya itu. yang pekerjaan itu. Jadi kebetulan banget di kemarin kan H-1 sebelum gue ketemu dia nih, cair gituan gue semuanya tuh ya kan, pengurusan berkas Dia tahu banget lu ada duit. Makanya gue gimana sih bang, lu buset dah, gue ngomong kotor kagak enak gue. Gak apa-apa. Maaf. Mau ngomong kotor apa Iya. bebas. Oh bebas ini. Bebas. Anjing. Anjing. Keluar. Astagfirullahaladzim. Lu kayak gituan Allah gue kan. Iya. Enggak. Jadi ya gimana ya? Gue takutnya kagak ini doang, makanya gue nahan. Enggak lah, bebas. Podcast Bebas. bukan TV. Ya Allah. Akhirnya dia tahu tuh lu punya duit. Gue bingung dari siapa, gue nggak tahu makanya. Tiba-tiba punya nomor, tiba-tiba WA, tiba-tiba ngajak ketemu. Semua serba tiba-tiba bang. Gue kalau gak punya jantungan, abis gue jantungan tinggi banget ini. Serius beneran. Makanya gue sampai ya Allah ini kenapa gitu. Keluarlah duit lu 2 juta buat 2 dia. juta pertama. Jaminannya apa? Karena gue mandang dia nggak pakai jaminan dulu. Karena kepercayaan satu. Kepercayaan yang gue pasang. Duit istrinya aja 100 juta buat main saham habis. Kenapa lu kasih? Soalnya kan gue bilang gue mandang kepercayaan satu. Yang kedua kan gue masih mandang ya dia bilang bininya hamil 7 bulan. Oh, Yang ketiga ya karena ada bantuin keluarga gue pada saat gue terpuruk tuh. Kelihatannya baik ya. Ya gue nggak tahu juga nih, makanya kan nih orang mau gimana nih. Yaudah ntar gue gituin dah. Mau gimana nih duit? Udah lu ambil dulu. Ntar gue yang ngurus. Serius lo, gue ada profit juga nggak nih? Gue gituin. Lu tau tahun profit ya? Lu remehin gue setan, gue bilang. Lah iya beneran. Lu minjam, ya lu kagak simbiosis mutualisme namanya sama gue, gila lu ya. Gue bilang nih jangan lu main-main gituan juga lu. Ayo lu, gue cek-cekin badan lu sama barang yang lu bawa lu ya. Apa gitu situ sih tuh? Kayak ngapa ke situ-situ sih maksudnya kan? Nah, berarti udah ada unsur curiga. Gue nggak ngerti dah. Tapi gue dengan sigma hati gue fokus ya udah dah, karena kan kemalaman juga gue nggak enak nih. Bayangin aja Jakarta Timur ke Jakarta Barat malam-malam habis hujan. Ya akhirnya udah dah, ayo gue bilang dah. Gimana enaknya? Ya udah nih gue percaya. Gue cuma minta 3 hari itu duit pegangan gue. Itu 3 hari duit pegangan gue lo, hati-hati. Ya, sampai gue tunjuk ke 3 hari duit pegangan gue lo. Balikinnya kapan? Enggak, makanya gue Janjinya. kasih tahu dulu bang.
Dia nggak gue kasih tahu bahwa gue ada pegangan yang lain gitu. Dia kan taunya gue wangi nih, ya kan, duit hijau. Iya bener dong, wangi duit hijau, lu Tuan Crab, setan lu anjing, gue bilang. Jadi tahu-tahuan gue udah nggak bekerja, terus gue ada duit, ya kan, banyak duit karena inilah pensiunan lah atau apalah, kan kurang ajar namanya. Gue nggak mau tahu 3 hari itu pegangan gue. Serius ya. Gue 3 hari gue cari nggak ada di WA lu, checklist-checklistan, jangan harap lu ketemu gue. Gue cari orang yang bakal ngasih tahu laporan ke gue lu ya. Kok lu gitu lah? Laporan gituan lu aja tahu gue semua, gimana lu? Sampai gue pengen periksa tas lu tuh bawa-bawaan lu apaan tuh, ayo? Apa ya lu ngelakuin hal yang jelek? Takut yang jelek, ayo. Takut kan lu? Karena gue masih mandang keluarga lu, masih mandang lu bilang ada istri lu lagi hamil. Kalau nggak kayak gitu ya gue udah tinggal pencet 1 orang doang, lakuin tugas lo, udah kelar. Emang gak bisa jahat dalam hati lo, hah? Tegas, diam langsung. Emang gak bisa jahat? Gue bukannya jahat, gue tegas sama lo. Diam si Wawan, habis dia mau gue keramasin. Serius gue gituin. Pas banget itu mau hujan kagak jadi, udah, lu pulang, ya, dan macam-macam. Lu gue tahu lu, nih sekitar sini nih daerah Jakarta Timur masih tahu teman-teman gue semua lu ya. Gue udah kaget. Karena kan gue dulu kan pernah berbaur dalam pengiriman paket kan, gue nonton ekspedisi juga di sana. Jadi banyak channel, banyak connection juga kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya gue kemalaman, gue nginep di rumah temen gue daerah Jakarta Timur itu dekat makam gitu nggak jauh. Tanya sama temen gue, lu kenapa? Sial gue hari ini bangke bang, apa? Nah temen lama gue, abang-abangan gue datang, katanya mau ngajakin bisnis apaan, lele mah enak, ada ituannya barangnya, duitnya balik, terus apaan? Alibinya saham, nggak tahu digituin ke makanan. Jangan mau, tuh hati-hati. Itu saham apa main cewek, apa main mabuk? Lu mikir, gue baru nggak lagi ditembak begitu temen-temen gue habis mampir, ya Allah. Gue fokus positif, gue bilang, tapi gue bilang, nih orang kalau gue kenal habis sama gue, siapa sih, diceritain fotonya sama temen gue, penasaran, jangan masih gitu, udah lihat, liatin sama dia. Pas liatin begini, feeling gue gak enak nih, dia udah begini, apa lu? Enggak, apa? Kalau hampir ketemu gue babat ya, ini orang bahaya nih. Kenapa emang? Kan gue bilang tadi, kalau nggak mabok, main cewek sama judi, 3 tuh, gua nggak mikir ke situ. Cuman dibilang kan buat istrinya, gimana? Ya udah, akhirnya gua nginep pagi, gua pulang. Nanti temen gua yang gua nginepin dia beli nasi uduk pagi-pagi, nyari tuh. Pas banget gua libur besoknya. Masih belum ada ini sih sebenarnya, waktu itu gua jadi freelance juga, cuman gua cancel. Nah, gua jalan, dia temen gua jalan nih, nasi uduk. Nah itu ada warung Madura dekat rumah dia nggak jauh. Itu yang foto yang semalam gue tunjukin, ketemu sama tuh temen gue. Iya. Digabrugin, gue nggak tahu awal mulanya. Digeplak. Enggak, dia beli rokok, beli Cak, kan Madura kan namanya Cak. Beli rokok dong, rokok apaan? Nih ya abang-abangan gue habis ngambil Sprite, habis ambil minum-minuman, ketemu, tabrak, wah, woi bang, maaf bang. Nah temen gue nggak terima. Kayak gue kenal lu, anjing, gue bilang dalam hati gue, maaf bang, nggak, sini dulu, bayar dulu, sini lu minggir, lu minjem duit temen gue lu ya, minjem duit adik-adikan gue lu ya, ditegesin langsung gitu. Lu kok gak tahu dia lagi kecot di warung Madura, gue belum bangun itu, bangsaan 5:30 lewat dah, ngomong, lu yang bener lu, iya bang, kok lu tahu bang, dia nginep di rumah gue, buset, bener-bener gak ada yang tahu. Ya tiba-tiba ada di situ, tiba-tiba kejadian. Enggak bang, lu ngapain lu di sini nih? Enggak bang, gua habis gituin istri gua mau kontrol pagi-pagi. Yang bener lu ya? Iya bang, ya tar dulu. Kalau bohong, gua di sini punya orang banyak lu. Kata teman lu. Lu berurusan bukan sama gua, tapi orang-orang itu yang bakal berurusan sama lu. Buset, langsung, damn, gua bilang bener-bener dendam lu ya. Itu orang baik, lu jangan manfaatin dia. Emang lu siapa? Gua bilang. Tanya gitu dibalikin sama Wawan, lu siapa? Lu gak perlu tahu gue, tapi gue tahu lu siapa. Wah, yalah, diam.
Nah warung Madura ngomong lakinya, bang kenapa bang, udah bang jadi sini bang, sono aja bang. Iya bang, maaf cak. Oh elu, gue kata. Buset dah, Argo. Temen gue namanya Argo bang. Argo. Orang Jawa. Karena Argo dia berjalan. bisa jadi bukan Argo berjalan, ada lagi aja. Gue lagi astagfirullah. Enggak gitu. Ada lagi, gue lagi konsen. Oke, teman lo namanya Argo. Berantem lah sama teman lo yang Si Wawan ini. Nah di situ kan akhirnya rame ada tetangganya Argo nyampein tuh ke rumahnya si Argo. Bu ada banyak kan, apa gue nggak tahu kan. Kenapa no bang Argo no lagi ribut apa lagi debat? Hah, gue kebangun lagi suara kayak gitu. Kenapa po no bang Argo? Kenapa? Soalnya udah samperin dah, gue samperin. Allahu Akbar, digabrukin lagi sama dia orang. Kepala gue aduh kecot. Lu gimana nih jadinya nih? No, apa di sini? Nah, gue mau nganterin bini gue bang, gue titipin sama temennya. Nah, bukannya kata lu bini lu di sono, di Jawa Barat, di kampungnya? Kagak bang, di sini dititipin. Lalu kagak ngontrak gitu? Diem dia. Padahal dia kan punya usaha online shop bang, punya gituan karyawan juga. Mungkin karena apa namanya, kagak digaji atau apa ya ke situ-situnya. Dia ngepending apa ngeistirahatin, makanya pakai saudaranya atau keluarganya. Gue nggak tahu alurnya nih, makanya nih. Jadi nih berdua kayak nyari duit gitu, keluar dari zona aman. Ketemunya mungkin di apesnya di gua, dimanfaatinnya gitu sama si Wawan. Terus bini lu di mana? Ada bang dekat sini. Ada, yang bener lo. Iya, dekat arah Cibubur, Pondok Rangon apa di mana ya? Enggak, dikit lagi mau ke rumah sakit sini Cipayung. Wah ngehe, gue bilang lu. Area gua semuanya, Allahu Akbar. Argo langsung nyamperin gua, sabar. Lu ngadi lo sama temen gua, habis kan gua bilang, gua nggak gituin lu tapi orang lain yang bakal gituin lu. Diam. Ya bang. Ya bang aja lu, gua bilang bener lu. Ya. Jalan akhirnya siangan dikit ya ke rumah temen istrinya, gua nggak tahu kan. Nah di jalan itu di rumah sakit nih, udah di rumah sakit nih. Gua lagi jalan pulang, terus kan karena gue pengen jalan-jalan ke daerah Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya ya kan. Mau ngelewatin tuh di jalan RSUD Cipayung. Ya. Di belakang Taman Mini tuh, di dalam Jalan Mini 3. Gue lihat, buset, ngantrinya parah banget, tumben-tumbennya nih rumah sakit nih. Padahal rumah sakitnya masih baru bang, di situ bang. Cuman kan untuk perkampungan dan khusus warga-warga yang ini juga ada bantuan BPJS atau apa ya kayak gitu-gitu. Karena mungkin dia kontrol di situ. Buset nih orang, siapa tuh cewek? Beda lagi bang. Beda lagi. Bukan istrinya. Oh berarti lu kenal istrinya? Kalau lihat si fotonya dia sih ada, karena kan semalam itu dia sempat ngasih tahu juga. Gue lupa ngasih taunya. Sempat nih fotonya. Kan dibilang kan lagi hamil. Logikanya kan hamil 7 bulan. Ini cakep. Ngapain lu rumah sakit? Monyet. Ya Allah. Berarti lu duga ini main perempuan. Bisa jadi. Main cewek ini. Aduh, gue dipelintir sana sini. Bukan main saham lu. Enggak, emang alurnya gue nggak ngerti nih, apa dia selingkuh apa gimana yang tadi dibilang Bang Argo bener kan? Satu kan buat judi apa buat mabok sama cewek. Nah, salah satunya udah pasti itu. Udah tuh udah kode gua. Iya. Allah, gue bilang lu putar balikin lah mati gue. Gue tanya, bang, gue telepon Margo. Bang, lu di mana? Apa? Gue lagi kerja. Ini bener bang apa kata lu? Anjing, apaan lagi lu? Lu apaan? Gue lagi kerja. Bener bang kata lu, salah satu yang semalam dibilangin. Kalau nggak mabok, judi, cewek. Nah duit lu? Ya dia semalam itu jelasinnya tentang saham, tentang lembar-lembaran kayak gitu ya kan, satu harga berapa tuh kertas kosong, terus grafik. Ya lu lagi ya, nah kan gue dikasih tahu, beneran. Gue kasih buat transfer dia nggak mau, makanya disuruh ngambil cash. Dan kata dia cashnya buat dia yang olah. Ayo. Ya kalau mau main saham kan bagusnya langsung transfer ke sekuritas gitu. Iya, ke ATM-nya rekening lu mana? Kan yang olah lu nih. Kita kan perjanjian nih. Gue gatel tanganku. Tapi maunya cash.
Dia maunya cash. Oh kalau cash gitu Getol bang. dipakai buat itu Gua kali main nggak tahu. cewek kali. Ya makanya gue nggak tahu nih bang. Masya Allah gue bilang. Itu petunjuk temen gue. Untungnya gue temen gue juga punya feeling sih. Nah lu duga perempuan ini cewek yang dia bawa ini mau ngapain? Muda bang, masih muda. Mau ngecek kehamilan. Gue gak ngerti sumpah. Masih muda. Ngapain ke rumah sakit coba? Ya, alam pas banget motor gue mati kan gue bilang logikanya gue pengen apa sih nostalgia ya ke daerah Monumen Pancasila Sakti. Emang ada apa di situ nostalgia? Istilahnya ya kenang-kenangan gue waktu gue pernah kesini-sini nih gitu loh, ingin refresh aja sih otak gue, pengen healing dikit. Tiba-tiba diberhentiin di situ. Motor gue istilahnya dimatiin atau mogok di situ bang. Aja ketemu dia. Lihat gue dia mau masuk ke loket, kurang ajar. Ya Allah, Akbar. Tapi perempuan itu nggak ada perut besarnya. Masih muda. Nggak tahu gue mau dia ngecek kandungan apa gimana gue nggak tahu. Ya kan? Ya gue karena kan motor gue aja nih ini mogok nih, makanya gue fokus di motor. Pas gue mencari tahu ke dalam nggak ada orangnya. Udah ke dalam duluan. Dan makanya gue keburu telepon Bang Argo gitu. Di situ ya udah dah. Lu coba gituin motor lu selat 3 kali. Gue selat, trak, bisa hampir patah. Baru bisa. Nah baru bisa. Nah si lakinya itu si Wawan keloket lagi keluar bawa tas. Tas apa tuh? Tas mungkin tadi udah ketinggalan. Tas si ceweknya. Gue pengen masuk. Ada mobil mau masuk. Tin. Ya Allah serba salah. Sumpah gue bilang anjir ya Allah. Kehilangan jejak lah di situ. Iya, nih jujur ya, kalau Bang Argo udah ngomong nih, apa aja pasti kejadian bang. Karena dia tahu gue waktu dulu gue hampir pengen mati, pengen lepas nyawa tuh, habis Kenapa gue tuh? kecapean kurir atau ngerja ya kan, di tempat dia kerja. Habis itu, ya dia datang nih, temannya dia gue kenal, Bimo. Bim, itu siapa ya Bimo? Kayak gue kenal. Sering ke pos nih. Jadi gue ada ngap-ngapan jatuh di pinggir jalan, kecapean ngirim paket ya dulu ya. Nolongin, dibawa ke tempatnya Argo kerja. Di situ akhirnya ya udah diselamatin sama dia. Akhirnya bisa ya sampai sekarang lah udah kayak saudara. Alhamdulillahnya gitu bang. Kalau kita enjoy sama orang, bayar sama orang itu kan bayar sama kita. Oke. Makanya ini jujur emang ucapannya Bang Argo nih bahaya juga. Nah, lanjut ke Wawan. Nah, setelah di 2 juta tuh udah diambil. Ya gue belum lagi. Kalau kalimatnya ATM berjalan berarti sering dok? Itu berapa kali? Dia. Makanya kan ini gue alur pertamanya. Nah, alur keduanya tuh gue diemin 3 hari kan. Ya. Nggak nyampe 3 hari nih. Abis gue jalan motor gue. Sorenya. Kring. Wah siapa nih nomor baru bang. Nomor baru. Gue kaget kring. Halo bro. Lu siapa? Halo bro gue Wawan. Nomor siapa lagi ini? Bro gue minta tolong bro. Nenek gue sakit. Kemarin bilangnya bininya. Iya, nah ini nenek gue sakit. Dia bilang lu ngapa? Gue kagak kasih tahu dia. Tadi gue nge-gap dia nih. Gue nggak ngasih tahu. Sama gue nggak mau ngebeludakin gini loh. Gue udah janji 3 hari baru gue bahas. Ini baru 1 hari, ganti hari doang. Di situ ya udah akhirnya mau kayak gimana? Lu janji sama gue 2 juta 3 hari. Enggak, gue urgent banget bro. Nenek gue sakit. Nenek lu yang mana? Fotoin sama gue. Dimatiin sama dia. Gue bilang buset. Modus berarti. Bisa jadi. Gue nggak tahu malah tiba-tiba nelfon sore gitu. Ya Allah gue bilang akhirnya dah gue fokus aja dah. Hari kedua gue lewatin, hari ketiga ke perjanjiannya dia nih. Nagih nih. Siang nih gue bandel lu, gue bendel lu, abis sama gue. Damn. Ya. Gue telepon nomor yang pertama, nomor dia nih, simpati. Wah, tidak berdering. Bahaya nih, feeling gue kagak enak. Yang kedua, gue telepon lagi sampai 3 kali. Damn, kagak bisa juga. Waduh, feeling nih. Di blok. Kagak tahu. Ya gue 3 kali jaringan. Damn, gue telepon lagi. Udah dah. Gue buntu. Akhirnya gue pilih 1 kali lagi nomor yang semalam telepon tuh. Gue kesel kan, namanya gue juga butuh hari itu juga buat bayar kontrak kan.
Oh, masih ngontrak. Ya, gue masih kontrak. Di situ cicil kontrakan sama listrik itu duit butuh gue. Padahal sebenarnya sih ada, gue simpen yang lain ini buat tarikan gue pegangan doang bang sehari-hari. Yang nomor semalam tuh yang udah nelfon sama gue. Ditelepon lah. Telepon. Itu. Sempat berdering, ya kan? Bunyi nih, sambung nih. Halo, Bang Wawan. Halo Mas, saya bukan Wawan. Bagus tuh gue bilang lu anjir ya Allah. Saya Bella Mas. Hah, Bella siapa lagi? Nah ini mam ada yang telepon namanya Wawan nih. Oh, itu pacar saya Mas. Mampus lu. Pacar saya. Oh, bukan Buset. istri. Kebenaran lagi dah omongannya Bang Argo. Ayo kita tarik nih Dem. Wah, Iya, main cewek. Setan lu gua bilang lu anjing. Gua kesal gua jadinya. Kan ke panggil jurnalisme ya Allah. Sumpah bener Bang, kok gondok banget gondok. Ya Allah. Keprank lagi lu. Itu. Ya mungkin gua gituin lagi emang mbaknya kenapa? Katanya sih semalam si Wawan telepon ini lagi butuh duit, neneknya sakit. Neneknya Wawan gak punya nenek. Wait, mbak yang bener mbak, itu teman saya dari kecil loh, mbak jangan kayak gitu. Serius mas, itu saya lagi sakit, lagi di UGD. Nah tadi pagi saya sadar nih HP-nya lagi digituin sama dokter, diminta tolong. Makanya kan HP saya bunyi mulu tuh, entah saudara saya apa gimana, pada nanyain kabar saya. Lah emang mbaknya gimana? Saya kenalan dapat dari supermarket atau di mall-mall kayak gitu. Si mas ini beli awalnya modal beli parfum. Waduh. Terus yang kedua minta ini diajak berbisnis. Modusnya berbisnis juga. Modusnya berbisnis juga. Berbisnis. Tadi juga sama. Saya bisnis kena saham. berbisnis. Gimana itu? Makanya si mbak-mbak ini. Aduh. Bisnis apa Mbak Bella? Coba kasih tahu saya, Mas maaf saya lagi ini juga kagak ini belum normal. Ya udah Mbak Bella sehatin aja dulu. Terus Wawannya mana? Wawannya lagi keluar kota Mas. Buset, pergi-pergian mulu tuh orang. Langsung kabur. Si cewek itu korban juga atau bagaimana jadi? Ya makanya kan belum ini ya. Akhirnya istirahat dulu. Berapa jam kemudian saya telepon lagi tuh. Iya. Buat telepon. Halo Mbak Bella. Iya Mas, gimana? Mbak udah enakan? Alhamdulillah Mas, udah cuman tinggal cabut impusan doang nih. Mas gimana sih Mas ceritanya? Oh jadi saya tuh itu teman kecil saya, dia minjam duit sama saya. Gini loh, dia minjam duit buat katanya istrinya lahiran. Yang kedua buat bisnis juga. Jadi saya pinjemin dan saya kasih jeda 3 hari tuh Mbak. Oh gitu, saya juga tawarin bisnis apa? Itu yang kayak forex trading gitu. Wah gila gue bilang. Kemarin ngejekin gue kayak saham. Mbaknya forex trading. Yang bener gimana ini gue bingung. Dikasih taunya gitu. Makanya setelah si mbak ini tugas kan pagi pulang sore tuh. Si Wawan ngelobi dia bang. Ngajak nonton. Ngajak siapa? Apa? Si Wawan. Sebelum Wawan minjem duit ke gue itu. Oh berarti sempat dipacarin juga Iya perempuan ini? dipacarin. Ya kan. Ya mungkin si mbaknya percaya sama si Wawan. Kita nggak tahu juga nih si mbaknya kerugiannya gimana nih. Ya kan, apakah sama kayak gua atau gimana? Belum tahu nih, makanya gua ngobrol dari awal ketemu si mbaknya nih, ya kan. Biografi mbaknya, ya dibilang, ya mas saya dari sini, dari mall, diajak jalan, akhirnya di lobi bisnis, keluar mas duit saya mas. Hah? Berapa? Karena kan saya nggak tahu forex trading ya mas ya. Ini dibilang buat forex kayak dalam 1 bulan profitnya di atas 30%. Sedangkan dia kagak tahu dasarnya ini, matematikanya ini, hitung-hitungan kayak gini juga gak ngerti bang. Ceweknya kesian bang, cewek kampung. Bella tuh masih umur dijanjiin keuntungan 30% masih 23 sebulan. tahun. Bocah kemarin sore banget bang. Iya. Terus dia percaya gitu, 30% sebulan dari trading. Karena apa? Dia mungkin gua nggak tahu dia pacarnya berapa lama dan tahu si Bella ini sama kayak gua menurutnya apa? Pas mau gajian sama ada uang bonus, si Wawan nyempet. Sistem nyempet itu ngelobi lah. Oh, dia tahu ada uang. Iya, kan dia bilang dia si krep gitu, krep tai gitu ngajar itu dia si Wawan itu. Wah, cemana kau ini Wawan. Parah bang. Secara nggak langsung gue telah ya 2 orang jadi korbannya dia nih. ATM berjalan, benar. Ya, ATM konteksnya berjalan. tuh ATM berjalan ya kan.
Berapa? Gue bilang Mbak Bella. Nah saya dapat bonus mas 5 juta. Terus saya bilang 3 juta buat ini kontrakan sama kehidupan gitu-gitu. Akhirnya saya kasih 2 juta. 4 juta tuh. Investasi dibohongin. Gila kali Wan. Wawan. Parah bang, ya Allah. Gue bilang nih orang. Terus gimana Mbak Bella akhirnya? Ya udah mas, saya juga tungguin ini. Saya besok loh mas mau bayar ini kos-kosan. Ngekos loh bang, gak tahu. Ngekos mbak, iya di daerah sini deket Cilangkap, ke arah Cibubur. Oh puyeng, pantesan pala gue nih bocah ada di Jakarta Timur, gue dari barat ke sini buru-buru, gila lu gue bilang dalam hati gue. Emang kenapa mas? Iya saya kasih tahu mbak, saya tuh dari Jakarta Barat ke Timur buat nolongin dia doang. Kalau nggak ingat keluarga saya, dia pernah nolongin keluarga saya nggak bakal mau mbak. Oh sama, berapa mas nominalnya? 2 juta. Gara-gara saya disuruh gituin bisnisnya selembar tuh katanya. 1 lembar harganya 16.000, kalau didolarin kayak gitu-gitu dah istilahnya dijelas-jelasin. Saya juga nggak tahu, nah berarti kita kena dibohongin sama dia. Tuh, aduh benar-benar dalam seminggu itu parah, itu chaos banget itu chaos. Ya namanya ini kan akhirnya kita cari tahu juga bang sama si Bella. Gimana si Wasmawan ini nih. Gua ya, aduh gue buntu nih gue bilang nih. Dari sosial media, gue main sosial media nih. Oh berarti kabur nih Wawan ini? Gak tahu tuh kemana tuh manusia ya kan. Akhirnya ke manusia sosial media, gue dapet job, talent, konten juga. Di situ ya nama sosial media gue hidupin, ya kan. Nggak lama kemudian setelah gue ngisi konten sama isi podcast, ada nomor baru telepon gue. XL. Anjing gue bilang ya Allah. XL. Nomor XL telepon gue, lu ngapain? Siapa lagi nih? Gue baru aja kelar podcast, biar bikin inilah istilahnya. Nyari duit tes ya bang ya. Halo. Bro lu di mana? Siapa lu? Gue bilang anjing, siapa lu? Ini gua. Siapa lagi gua? Yang bener lu siapa? Bro gue minta tolong banget nih. Minta tolong apaan lagi sih? Ini gua Wawan. Buset. Woi lu, aduh Wan lu kalau gua gituin 378 lu kena Wan, sumpah lu abis Wan, bener lah. Iya bang, gua minta tolong banget. Kenapa? Apa modusnya apa tuh? Karena gua nggak tahu dia sering lihat YouTube juga ya, gimananya. Dia nggak pernah ngelihat gue di salah satu channel tentang podcast, dan dia tahu podcast itu bayarannya wow. Makanya pada saat itu gue juga mau naik ke salah satu podcast. Dia tahu ada temen gua, dia mungkin nanya-nanya gua daerah-daerah sono kan, daerah rumah kan, sweeping gua lah istilahnya, gue dicari nih ya kan, udah buntu nih duit ada habis apa gimana, dapatlah kabar bahwa gua lagi ngisi acara, tuh gimana nggak wangi ya kan, ada duit lagi nih. Nah dimintain duit lagi, gimana itunya tuh, carilah nomor gue, ditanya sama temen gua namanya Riko, kok nih gue boleh minta tolong nggak? Kenapa bang? Si Putra kemana? Ada. Dia lagi acara. Gue minta nomornya dah. Tapi gue pakai nomor lu ya. Anjing gue bilang dalam hati gue. Minjem nomornya dia. Jadi tuh Excel nomor temen gue bang. Waduh. Disclaimer banget manusia gue bilang nih lama-lama nih. Ya Allah. Ini nomor siapa lu pakai? Gue bilang. Enggak lu, nomor gue. Yang bener lu. Enggak, yang bener ya. Gue tanya nih tar nih lu habis telepon, gue orangnya, gue maki-maki lu. Gue masukin lu bener-bener lu. Enggak bener-bener. Udah lu ke rekening gue aja bro. Apaan rekening gue? Lu yang gue tagih, bukannya gimana-gimana. Modusnya apa tuh waktu ini minta uang? Sama. Bisnisnya anjlok, dia bilang. Bisnis anjlok mau top up gitu? Ya makanya langsung minta kirim bang. Kirim ke rekening BCA dia. Allah. Atas nama dia. Wah kocak lu. Lu kemarin cash belum kelar sama gue, lu minta di TF mulu. Lu lagi enak bro ini buat target lagi. Apa istilahnya kata kalau kayak gitu? Mau dijual. Gue kagak tau kayak gitu. Pokoknya dia bilang lagi hijau atas bro, lagi hijau atas. Wah kocak lu, gua kagak tahu hijau apaan sih lu. Iya, dia ngasih taunya emang kalau hijau kan nanti bisa naik, bisa dijual atau gimana ya? Iya, kalau udah naik kan bisa dijual, untung. Merah kan turun down ya kan. Gila gue bilang nih orang. Wah, astagfirullah gue bilang.
duit gue dulu sini 2 juta balikin. Iya ini dikit lagi profit bro, dikit lagi ini lagi hijau tanda panah atas. Hijau tanda panah atas. Monyet lu yang benar. Apa di sini gue bilang, lu helah lu yang benar gak? Gituin bang akhirnya. Udah dah. Ini lagi dikit lagi profit bro. Tinggal kalau kayak gitu kan itu kan emang apa sih? Ada menit apa detik sih istilahnya? Iya, menit. Dalam grafik-grafik kayak gitu bang. Iya, time frame 5 Ya menit. gue tahu makanya. Iya ada. Gue bilang dikit lagi nih. Karena kalau meleset dikit, damn, down langsung kan. Makanya gue bilang gue gak tau menau dunia kayak gitu. Lu tobat gak monyet? Gue bilang lu tobat ya. Kalau gak tobat bener-bener lu. Mau tobat berapa? Gue tawarin kan. Rekening lu sini. Ya. Dirayu juga. Ya gue gak enak. Gue kan juga butuh nih. Secara langsung gue pancing juga dong. Sama gue tagih. Lu janji lu profit ya. Gue bilang ya. Gue berapa persen? 30%. Yang kemarin dulu ya tebus ya. Ini mah gampang dah. Iya. 2 juta 30%nya berapa? Tinggal mikir gitu doang. Karena di bocah kan profit nih lagi hijau, dibilang hijau anak panah dah. Ya udah dah. Gue tap kope. Gue pancing tuh. Ini kesempatan kedua lu ya. Kalau lu aneh-aneh lagi, sama gue dapat kabar nggak bener, gue cari lu bener-bener lu. Yang benar bang, sini, gue tunggu. Oke bang, makasih. Matiin HP gue udah masuk dimatiin, kan kurang ajar. Wah bener-bener orang ya Allah, gue bilang. Wan tobat Wan. Nggak lama abis gue telepon tuh nomor si XL. Telepon lagi, rada maleman. Dan nanya gue, temen gue si Riko. Bro, tuh tadi temen lu kenapa emangnya? Gak apa-apa, emang kenapa kok? Ini ada yang ketinggalan barangnya. Tasnya ketinggalan, tas kecil. Emang apa bro? Itu ada handphone 3. Terus ada transaksi transferan. Terus ada apa ya? Kalau cewek bang apa sih istilahnya bang? Kalau kayak pelicin gitu bang. Apa tuh? Kondom. Anjing gue bilang. Main itu. Gue nggak tahu. Temen gue dibuka temen gue juga. Mau kayak gimana? Allahu Akbar. Lu yang bener bro fotoin. Ya udah fotoin sama dia. Sayangnya HP gue udah. Kondom beneran itu. Kondom Sutra. Oke. Kau sebut brand datu waduh. Nggak apa ya aman ya. Ya gue juga nggak ngerti. Terus apa lagi dia bilang? Ada data notice notebook buku ya. Di situ ada tulisan-tulisan. Cuman katanya kagak enak. Mendingan ketemu dibahas. Ya udah akhirnya dibahas sama gue. Janjian dah tuh akhirnya besoknya gue ketemuin si Riko. Gue tanya, Koh, kenapa emangnya Koh? Ini bang, gue nggak enak baca sendiri tuh diary-nya. Kenapa dia bisa ketinggalan? Gue juga nggak tahu. ATM-nya kagak, sayangnya. Pinter. Nah, akhirnya apa isinya? Ketemu akhirnya. Dibaca, diliatin. Apa isinya? Aduh ya Allah, benar-benar. Itu punya bininya, diary bininya. Satu soal tagihan dari karyawannya. Ada yang beberapa belum digaji. Oh, bininya orang ada nih. Iya. Kedua, curhatan bininya tentang si Wawan. Bisa jadi korban juga nih bininya nih. Gua nggak tahu dah, makanya di situ di diary-nya semoga ada tulisan semoga nih di balik ini kan gue juga lihat-lihat kan. Semoga kamu pilihan terakhirku dan tidak mengecewakanku. Dari bawahnya love suami. Berarti untuk suaminya dong. Ya, benar. Mungkin pernah ada sesuatu hal yang ya kagak ngerti lah, konflik ke sebuah rumah tangga atau gimana. Nah itu gua kebet-kebet lagi ya. Mungkin nih si Wawan pernah, ente tahu kan kalau di foto-foto di mall ya. Itu dia pernah foto sama orang yang pernah gua lihat di rumah sakit. Fotonya diselipin di diary-nya dia. Disumpelin lah istilah kata, diumpetin. Tapi gue bingungnya kenapa nih diary bininya sama dia dibawa. Gue buka-buka lagi, banyak tradingan saham ama satu. Kalau istilah judul apa sih bang namanya bang? Kayak ada 88 ya, Saweria gitu, ada. Oh berarti main judi juga ya?
komplit berarti dong omongannya Iya. Bang Argo, tebakannya nih. Gua Judi. kagak tahu ya. Judi, minum, main cewek kan, cewek. katanya tuh ya kan. Sama ya. Aduh, ya Allah, bener-bener nih orang ya. Gua nggak tahu. Ya bininya cakep Bang. Orangnya orang ya baik, cuman si Wawannya aja dablek. Ku bilang saglek tuh bocah. Ya Allah, Wan bener-bener. Berarti sudah dari cerita ini dia trading, judi, main cewek. Nah itu, Terus bohongin teman-temannya. nah itu pun gua nggak tahu tuh yang rekening dia kirim ke gue. Nih jujur ya, itu jatohnya ke arah mana nih? Ya gak, gue juga berpikir gitu Bang, jujur Bang. Kan karena gue ngincarnya satu tuh duit balik 30% dari 2 juta kan. Nah yang kedua gue masih ngeliat bininya Bang. Gue mikir ke bininya. Gue masih punya manusiawi Bang. Kalau gue gak ada manusiawi, kelar tuh orang. Kayak gitu Bang. Kesian Bang. Akhirnya wah gue bingung nih. Ini orang main apa nih sampai ke sini nih. Nah gue kebet lagi. Jadi tuh udah berapa rahasia tuh ya kebuka ya di dalam notisnya notebook si ini nih, istrinya ini nih. Jadi namanya orang pebisnis pasti butuh coret-coretan. Coret-coretan nama pulpen, bener Iya. ada. Gue buka lagi, banyak Bang database kayak gitu-gitu Bang. Mungkin nih manusia nyari-nyari situs kali Bang ya, gue alam ya. Kayak model 88 inilah, ini itulah, Saweria bla 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 lah. Yang jenis-jenis kayak gitu. Cuman satu kertas itu, misalkan nih si ini di channel ini atau di aplikasi ini, dia untung ruginya di situ. Makanya dia getol banget tuh. Selain dia main saham, dia ngabarin ke sini juga. Gue nggak tahu akhirnya dari sini pun kelihatan gitu. Wah benar-benar nih. Ya udah dah, gimana nih akhirnya bro? Gue pegang dah. Atau lu aja deh yang pegang. Ntar kalau ini pasti dia baik lagi. Karena dia emang orangnya rada-rada. Gue bilang rada-rada. Kalau emang BU kecer sama yang barang kepunyaannya dia pasti hafal gitu aja. Yaudah, lu pegang aja kok. Thank you informasi lu. Iya bang, masalahnya kan privasi ya. Oke aman. Gak lama kemudian tuh barang-barang kayak gitu udah gue foto-fotoin juga, udah gue save semua ya kan. Gue lihat, ya udah dah cukup. Gue bilang cukup. Kalau lama gue ketemu abang-abang gue yang lain tuh, yang Bang Argo itu, gue tanya, bang ini enaknya gimana bang sama nih manusia? Iya, duit lu udah nggak pasti balik gitu. 2,5. 2,5. Nah ini titik puncaknya nih. Ini Oh, setelah gue ngobrol sama Bang Argo nih, Masih ini ngutang juga. iya, ini makanya yang gue bilang tadi hampir di atas 10. Oke. Ini titik poinnya ya, karena kan Bang Argo ngasih petunjuk lagi. Lo, iris kuping gua, nih, ya, lu pasang mata lu terang-terang. Besok tuh dia nemuin lu. Bininya, jujur, bininya udah pendarahan. Ih. 7 bulan pendarahan. Tahu dari mana dia? Dia orang ngerti bang. Bang Argo orang ngerti. Jadi secara langsung tuh makanya dia berani ngomong begitu. Dia orang ngerti, dia orang paham dia. Jadi ngebaca karakter sama langsung memberikan sesuatu hal yang bakal terjadi, pasti terjadi sama dia. Kayak gitu bang petunjuknya bang. Akhirnya apa? Oke bang, gak apa-apa. Lu pulang dari gua, ini orang besok pagi di rumah lu ada. Minjam duit. Demi Allah bang. Minjam duit ngerengek-rengek, walaupun lu gak ngasih, ujung-ujung lu ngasih. Lah emang kenapa Bang Argo? Udah lu liatin aja, jangan tanya-tanya lagi lu. Gua kasih tahu kayak gitu petunjuknya ya. Kalau aneh-aneh, ini dia bisa celaka mau. Kalau dia bisa ngingkarin lagi yang ketiga kali dia nih, dia celaka sama bininya. Celaka. Jadi lu dimanfaatin berarti ya? Iya, oke, dimanfaatin. Cuman nih, basically Bang Argo, wow. Yaudah dah, kata ini kan, yaudah gue pulang. Tapi ingat ya, kalau dia perjanjian di dia ini, ingkar sama lu, gue bilang nih ya sekali lagi nih, dia sama bininya celaka doang bang, gue nggak tahu maksudnya celaka. Apakah laka lantas, apa kecelakaan atau gimana ya? Bener aja, besoknya gue pulang, dia udah di rumah gue dengan catatan dia ngambil
barang yang ketinggalan di rumahnya Riko. Oh, masuk akal. Dekat tukang roti, samping musola. Ya, gitu bang. Dia tahu gua udah nyampe rumah atau mau aktivitas karena dia minta tolong temen gua. Temennya si Riko, Imam. Ya, si Imam ngasih tahu nih si ini udah pulang nih. Akhirnya si Wawan ngejar ke rumah gua. Minta tolong kayak gitu, minta tolong. Bininya udah ada di rumah sakit Beneran di nih. Jakarta. Ada buktinya? Mungkin di HP gua yang mati, Xiaomi gua. Iya, maksudnya waktu itu ada. Ada. Karena kan taksinya itu dia kan pakai taksi katanya kan. Nggak taunya bokapnya temen gua. Bokapnya temen Argo. Itu petunjuknya jauh banget itu. Kenapa bisa ke dia kan gua nggak tahu ya. Namanya orang kan lagi nyari usaha, tiba-tiba kayak gini aksesnya. Iya. Gitu doang. Nah, habis itu gimana rumah sakitnya? Di Jakarta bang, deket Fatmawati. Yaudah gua samperin dah. Oke. Tapi dia minta duit bang, buat apaan? Bini lu gua yang gituin. Udah gua dulu bang, gua minta duit. Berapa sih? 30 ribu lu mau makan 30 juta. Astaga. Gua yang datang sama bini lu, gua yang ke rumah gituan bini lu nih ke rumah sakit. Nggak bang, gua yang megang karena kan gua perjanjian sama dokter. Gua bingung tuh, gua perjanjiannya sama dokter. Apa dia orang udah di sesar apa di black apa mau ini kan gua nggak tahu kan. Katanya urgent di situ. Ya udah Zep masuk. Yaudah dah, lu tunggu. Apa lu mau ikut gua? Ikut aja bang, ikut. Udah ikut akhirnya. Ikut. Lu baik banget. Lu yang ngurusin istrinya. Gua nggak mikir sesuatu hal. Kalau orang butuh bener-bener gua bantu. Iya. Karena Oke. kan ya manusiawi sih. Akhirnya dia ikut ke rumah sakit. Ikut. Tapi dia nyampe ATM doang nih. ATM udah gua ambil duitnya kan. Karena bank baru buka kan jam 8 jam 9. Tertolonglah dia. Akhirnya 35 gua lebihin ya kan. Nih jalan lu ke rumah sakit. Kabarin gua ya. Ya udah bang. Kabarin. Mungkin gua udah positif aja sih kalau kata temen gua. Lu percaya bro ngasih dia. Kemana jadi gituin kan lu. Jadi keluar duit lu berapa? 35 tambah 2 37. Ya itu yang mau ke rumah sakit 35 juta itu. Iya. Ya sebenarnya sih gue ngambil 3 juta buat pegangan gue, jadi 37-an sih. Karena gue jiper aja kalau dia butuh sesuatu, ya logikanya sih bang kalau rumah sakit di Black berapa sih paling, ya kan? Ya. Harus megang 10. Kok kasih jiper lagi 10 dah, ya kan 20. Nah 10 atau 15 bonusnya itu buat dia mikir gitu doang. Karena gue udah dah gue fokusin aja. Siapa tahu gue ada rezeki yang lain. Tuh. Seberani itu lu keluar duit sebanyak itu. Karena gue diajarin sama orang tua gue sama bokap, kalau lu mau nolongin orang, tolongin aja. Karena itu udah dari engkong gue, kakek gue almarhum. Karena berbuat baiklah engkau, niscaya engkau akan dikasih yang Allah mau. Nih, nangis tuh gue. Iya, tapi lu punya pegangan lagi nggak? Pegangan itu ya gue 3 juta. Di ATM gue tinggal berapa? Lu kuras itu. Ya kan gue gak tahu karena gue manusiawi bang. Udah. Tapi ini dalam benar ini rumah sakit kan ini. Ya, gua nggak ngerti dah. Dia kan niatnya kan katanya ke rumah sakit kan dekat Fatmawati Kan ada istrinya kan di situ. Di ruang UGD katanya nih. Dan lu juga ngurusin kan? Ya gua kan karena emang dia urgent aja, yaudah ongkos yang dan naik taksi. Nggak naik ojek, naik motor lagi enggak. Naik taksi, ya mungkin karena dia buru-buru atau gimana. Tiba-tiba gua dapat kabar sehari setelah itu kan gua diemin aja kan, gua nggak gituin lagi. Dia si lakinya ini megang duit entah kemana dulu, ya kan, ditabrak mobil. Duitnya gua nggak tahu kemana. Usut kena usut, larinya deket ke mengarahnya ke ruangan istrinya yang lagi hamil. Istrinya kagak tahu. Atau lagi pendarahan. Masalah 7 bulan bang. Kalau 7 bulan biasanya diapain sih? 7 bulan itu kalau pendarahan ya Dibelek bisa. Dibelek. Kalau kan belum kalau cukup kuret umur. kagak juga kan? Kalau kuret enggak kan? Ya. Karena terlalu besar kan ukurannya kan. Pendarahan juga manusia. Gue dari situ gue ngeblank. Gue langsung taruh ini omongan siapa nih? Gue pernah dejavu jujur. Ini pernah dejavu nih. Gue ingat omongan Bang Argo. Kalau Kejadian ini, lagi. Bohong dia sama lu, kecelakaan. Apa celaka nih? Entah laka lantas, entah apa, entah gimana.
Gitu bang. Wih. Wow. Analisanya Argo ini tajam banget. Wow, gue amazing gue bilang sih buat Bang Argo ya. Makanya setiap kali gue ke Jakarta Timur, gue selalu sowan silaturahmi ke tempat dia. Alhamdulillah orangnya easy sih. Terus gimana sekarang Wawan ini? Ya walau Masih hidup? udah nggak ada. Meninggal? Dimakamin di Bandung. Udah meninggal? Udah. Meninggalnya kapan? Ya yang setelah kejadian itu, yang minjem duit itu. Oke. Berarti dia ketabrak itu langsung meninggal ya? Dibawa Ditolong nggak dulu. kekejar dari ambulannya, katanya apa sih pernapasannya ngap atau apa istilahnya kan. Otomatis kan si ruangan istri juga kan di daerah dekat-dekat situ juga kan. UGD juga kan, apa UGD kayak gitulah. Sama, dua-duanya katanya nggak tertolong. Wah, Karena masuk berita. masuk berita. Korban tabrak lari. Wah, Oh nggak tahu dah. Tuh, itu ya. basically itu makanya ya Allah. Gua nggak tahu gimana atau apa. Setelah itu, ya alhamdulillah sih. Ada tawaran. Terus duit lu yang hampir 40 juta lah, 35, 37 juta. 37. Nah, itu nggak bisa balik berarti. Nggak bisa. Keluarganya Wawan juga nggak akan balikin duit. Nggak tahu bang malah. Berarti udah hilang sudah. No. Dia taunya gue temennya dia kenal, si keluarganya nggak tahu bahwa si ini anak bermasalah, punya case sama gue dia, gitu doang. Jadi pelajarannya apa nih dari kasus lu? Ya, Apakah memang harus begitu? kalau gue bilang Gimana sih, caranya untuk bisa tidak kena banyak gitu dari orang-orang yang? Apakah kita kalau ada yang kasihan begitu, apakah cuekin aja lah gitu Ya, atau gimana? untuk sekarang Baiknya. sih lebih selektif lagi ya untuk apa sih namanya teman, apa sih artinya sebuah hubungan satu sama lain, apakah menguntungkan atau simbiosis mutualisme kan kita nggak tahu. Nah, Wawan ini merugikan. Nah, makanya kan ya udahlah, gua ikhlas aja nih. Tapi ente mau tahu gak tuh sebenarnya tuh duit buat apaan? Kalau ente mau tahu, Bang. Yang 35 juta. Tabungan gue hampir gocap tuh. Buat apa tuh? Tahu gak buat apa? Gue buat umrohin nyokap almarhum. Oh, niatnya. Tadinya gue mau ngebadalin. Sumpah, gue ngebohong, Bang. Itu buat dia. Tapi mah kalau pakai Karena gue Wawan deh. feeling sih udahlah kayak lu tolongin dia, lu inin dia. Ya mengarahnya ke orang-orang baik, ke Bang Argo, dikasih tahu-tahu. Ternyata teman-teman gua yang lain pada turun bantuin gua. Petunjuk-tunjuknya dari mereka juga ke gua. Karena dia tahu gua kayak pernah aneh. Basically emang kalau kita berbuat baik, baiknya baik. Ya, walaupun itu ada sebuah angka yang kita keluarkan, ya nanti juga bakal baik sendiri, Bang. Sumpah, gua nggak bohong. Berarti sekarang kan Wawan ini kan udah jadi almarhum ya sekarang. Iya kayak kan sebelumnya tadi gue dibilang sama lu bang mohon maaf orang gue udah nggak ada almarhumah karena kan pasangan. Sebenarnya istrinya baik kagak gimana bahkan gue pun pengen disuruh megang perusahaannya dia karena dia tahu gue Ada awalnya. Iya dia tahu gue soal dunia sosial media dunia Bisnis apa sih istrinya? kayak online shop, skincarean, perfuman. Oh, tapi memang udah kosmetik maju. cewek-cewek bang. Sudah punya karyawan. Saya sih bekerja sama brand ternama, cuman kagak enak kalau dikata-katanya gitu. Iya. Intinya orang ada awalnya ya. Tapi memang suaminya aja begitu ya. Salah kecaplok dia sama buaya darat. Biawak gitu emang lakinya biawak benar-benar dah lu ya Allah. Oke. Tapi memang kalau orang berbuat curang ya kayak lu ke pacar ceweknya tadi memang endingnya kayak karma gitu nggak sih? Itu kayak Nyata sih, berakhir Bang. tidak baik Di gitu. mata gue nyata, sumpah. Terlepas itu yang dibilang Argo itu adalah kebetulan atau gimana ya dia punya analisa tajam. Tapi memang perbuatan dia memang nggak baik kan. Dibayar kontan itu, makanya kan gue bilang, ini dibayar kontan. Ceritanya itu kayak Damn. runut banget. Habis damn gue bilang. Berarti dalam berteman memang kita harus selektif seperti yang dibilang tadi ya. Iya. Gak bisa itu percaya sebuah- gitu aja ya. Iya sebuah pelajaran sih, makanya kucuk-kucuk tiba-tiba, ayo bro, bla 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 bla, tai gue bilang lu. Bener-bener lah, pelajaran banget itu hikmah. Oke. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Siap. Oke. King Jun Podcast.